beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi kita masuk di bab yang baru, di bab 3, yaitu gerak lurus. Yang pertama, langsung saja Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita adalah setelah belajar pelajaran tentang gerak lurus hari ini, kalian akan tahu cara menghitung berapa kecepatan pada gerak lurus dan kecepatan rata-rata pada gerak lurus. Ini untuk gerak lurus beraturan. Nah, kalau gerak lurus berubah beraturan, kalian akan tahu tentang bagaimana mengaplikasikan persamaan-persamaan fisika tentang gerak lurus berubah beraturan di gerak lurus horizontal dan gerak lurus vertikal. Kalau ini versi yang Ibu sampaikan untuk kalian. Jadi kalau misalnya kalian lihat buku ini sebenarnya sama saja, tapi Ibu mau berikan kalian pemahaman bahwa yang mana namanya gerak lurus vertikal dan yang mana yang namanya gerak lurus horizontal. Oke, langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Jadi yang pertama tentang gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan ini tentu saja kalian sudah pernah pelajari di SD tentang kereta api biasanya atau mobil yang bergerak. Nah, kalau dulu kita tidak membedakan antara gerak lurus yang beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Yang mana itu gerak lurus beraturan? Jadi kalau kalian melakukan kegiatan gerak lurus atau bergerak, misalnya bergerak maju, bergerak ke kanan atau bergerak ke kiri, itu semua adalah bergerak lurus. Hanya saja yang mana yang namanya beraturan. Nah, kalau beraturan itu artinya kalian melakukan gerakan yang sama di setiap waktu. Contohnya, Ibu lakukan kegiatan seperti ini. Jadi jalan kaki, misalnya dalam hitungan 1 Ibu akan berjalan 2 kali. 1, seperti itu. Kemudian hitungan kedua Ibu juga akan tetap berjalan 2 kali. 2, seperti itu. Jadi kalau gerak lurus beraturan modelnya seperti ini. Jadi 1, 2, itu stabil. Jadi tidak ada perubahan kecepatan. Jadi tetap kecepatannya sama. Itu namanya gerak lurus beraturan. Nah, kalau persamaannya, persamaan biasa. V sama dengan S per T. S ini masih simbol untuk waktu kalian SD. Kadang-kadang di buku muncul simbol V sama dengan X per T. Kembali Ibu ingatkan, ini cuma persoalan nama. Tergantung dari kalian nyamannya pakai apa. Kadang-kadang juga orang pakai V sama dengan R per T. Tergantung dari kondisi. Kadang-kadang juga V sama dengan Y per T. Sembarang, lihat, sembarang. Jadi ini cuma persoalan simbol. Jadi jangan terlalu kaku dengan simbol-simbol yang ada. Jangan sampai kalian salahkan temanmu. Misalnya kalian bilang, ih salah ini, harusnya kan S, pakai S. Bukan, tergantung dari kalian. Yang penting di fisika itu namanya konsisten. Oke, jadi harus konsisten ya. Jadi X itu atau S itu atau R itu adalah jarak. S atau R atau X itu disebut jarak. Oke, kalau sebelumnya itu kita sudah membahas tentang jarak. Jadi di buku kalian ada istilah jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan kemudian percepatan dan kecepatan. Jadi Ibu tuliskan di sini besaran dalam gerak lurus. Nah, yang pertama itu jarak dengan percepatan. Ini Ibu mau tuliskan versus, tapi kita berikan ini perbedaannya apa? Perpindahan. Nah, kalau jarak itu dihitung. Misalnya kalian melakukan kegiatan atau gerakan dari rumah ke sekolah, pernah datang ke sekolah kan? Ya, jadi misalnya dari rumah kalian bergerak, ini rumahmu misalnya jaraknya sekitar, jadi kalian bergerak seperti ini, baru datang di sekolah, tiba di sekolah, ini dia sekolahnya. Nah, misalnya ini sekolah dan ini rumahmu. Nah, yang disebut dengan jarak itu adalah
jarak itu totalnya dihitung. Itu jumlahkan ya. Jarak sama dengan 5 km. Jadi contoh, ini contoh ya, contoh pada gambar. Contoh gambar. Nah, gambarnya yang ini. Kalau tulis di catatan, tulis gambar yang ini dulu dibuat, kemudian tulis caranya di sini. Cara menghitung jarak itu semuanya 5 km ditambah 1 km tambah 2 km tambah 0,5 km tambah 1,5 km tambah 3 km. Jadi ini dia jaraknya. Kalau jaraknya dihitung semua berarti totalnya 6, 8, 10, 13 kilometer. Nah, kalau misalnya salah hitungannya Ibu, silakan dikoreksi di komentar ya. Jadi di sini 13 km jaraknya. Jadi jaraknya semua dihitung. Nah, perhatikan baik-baik apa perbedaan jarak dengan perpindahan. Kalau perpindahan itu kita hitung berapa jaraknya, bukan jaraknya. Jadi seberapa jauh kalian berpindah dari titik acuan. Jadi titik acuan itu titik awal. Tinggal tarik garis lurus. Ini sebelumnya kita pelajari di vektor, itu namanya resultan. Jadi garis lurusnya ini seperti resultan. Jadi perpindahan itu dia harus ditarik garis lurus seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian menghitung perpindahan, maka ini harus dicari resultannya. Jadi kalau misalnya melakukan gerakan, misalnya ke kanan terus ke bawah, kalian boleh lihat misalnya sumbu kartesiannya seperti ini. Misalnya di sini positif, di sini negatif, dan di sini negatif. Nah, kalau perbedaan antara jarak dan perpindahan, kalau di perpindahan ada istilah minus. Jadi kalau ke kanan positif, maka ke kiri negatif. Dan kalau misalnya ke atas itu positif, berarti ke bawah negatif, seperti itu. Nah, jadi kalau perpindahan itu pasti lebih kecil daripada jarak untuk situasi-situasi yang seperti ini. Kadang-kadang juga bisa sama besar kalau jarak ini dia selalu melakukan gerak lurus saja, gerak lurus yang satu arah. Kalau seperti ini, maka kita harus cari berapa resultannya. Biasanya digunakan juga kotak-kotak yang biasanya di garis-garis matematika itu, yang buku matematika, yang buku blok atau buku kotak-kotak itu biasanya digunakan yang seperti itu. Jadi perpindahan dihitung dengan cara menghitung berapa panjangnya ini. Jadi pakai rumus kalau di matematika yang segitiga, kita hitung berapa jaraknya ini diakarkan, itu sama dengan rumus Pitagoras, sama dengan rumus resultan. Jadi itu perbedaan antara jarak dengan perpindahan. Silakan tulis di bukunya, pindahkan di bukumu, dan Ibu lanjut lagi ke besaran berikutnya. Jadi setelah jarak dan perpindahan, tulis yang rapi. Nah, sama juga seperti ini. Kalau misalnya di sini rumah dan di sini sekolah, kalian bergerak ke kanan misalnya 2 km, kemudian pulang lagi ke rumah, ini 2 km. Kalau jarak, simbolnya Ibu tuliskan ya, S tanpa tanda panah. Kalau perpindahan, S pakai tanda panah di atasnya, artinya vektor. Kalau jarak, jumlahkan 2 km tambah 2 km. Kalau perpindahan, 2 km ke kanan dikurang karena ini ke kiri. Ke kiri berarti minus, jadi 2 km kurang 2 km. Nah, kalau perpindahannya sama dengan 0, artinya dia seakan-akan tidak melakukan perpindahan karena dia akan kembali ke rumahnya. Jadi di sini kalau ini jaraknya dihitung prosesnya. Jadi kalau jarak itu dihitung prosesnya, kalau perpindahan dia cuma butuhkan hasil akhirnya. Seperti itu. Sudah paham ya? Kita lanjut ke materi tentang besaran berikutnya. Besaran ketiga dan keempat. Besaran ketiga dan keempat itu yang namanya kecepatan. Ibu tulis yang skalar dulu ya. Jadi satuan skalar itu yang tidak peduli sama arah. Jadi kelajuan, ya dia pakainya biasa speedometer, tapi simbolnya tetap V. Kelajuan V dan kecepatan.
kecepatan V pakai tanda vektor di atasnya. Nah, kelajuan V itu dia besaran skalar, ini besaran vektor. Kalau skalar dia tidak peduli dengan arah. Contohnya jadi ini diukur dengan speedometer. Nah, speedometer motor, yang punya motor perhatikan baik-baik. Kalau motor kalian mundur, pasti speedometer tetap bergerak ke kanan. Amati baik-baik ya, makanya jangan coba saja. Kalau motor dimundurkan, lihat speedometernya, pasti dia akan bergerak ke kanan karena kelajuan itu dia selalu bernilai positif. Kalau kecepatan dia selalu bernilai tidak selalu bernilai positif, kadang dia positif, kadang dia negatif. Jadi kalau persamaannya V yang ini sama dengan S per T. S itu jarak. Kalau yang ini V tanda panah di atasnya sama dengan S tanda panah di atas per T, atau bisa juga kita gunakan V rata-rata. Itu dia yang pakai delta S per delta T. Ini untuk kecepatan. Nah, makanya muncul persamaan ini. Ini dia kecepatan. Kalau kelajuan pakai rumus ini, hitung jarak total. Kalau ini harus dihitung perubahannya berapa. Jadi posisi awal, posisi akhir dikurang posisi awal, dan waktunya juga seperti itu. Dia pakai perubahan waktu. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi kalau misalnya ibu tanyakan berapa kecepatannya, berarti pakai persamaan ini. Kemudian kalau ditanyakan kelajuannya, pakai persamaan ini. Nah, kalau kecepatan itu sama dengan total kecepatan atau rata-rata kecepatan yang dilakukan atau rata-rata kelajuan. Karena kalau kalian punya motor, perhatikan speedometernya. Kadang-kadang berubah jadi 20 kilometer per sekon, terus kadang-kadang jadi 40 kilometer per sekon. Nah, kalau kecepatan itu dia hanya butuhkan semua datanya, mulai dari detik pertama, detik kedua, detik ketiga, jadi dijumlahkan semuanya, habis itu dirata-rata. Kalau kelajuan tidak, kalau kelajuan cukup lihat saat itu saja. Jadi kelajuan itu menunjukkan di satu waktu saja. Jadi misalnya detik pertama kelajuannya berapa, detik kedua kelajuannya berapa, detik ketiga kelajuannya berapa. Kalau kecepatan berbeda. Kalau kecepatan itu harus lihat, oh kecepatan awal berapa, kecepatan akhir berapa, dikurangkan baru dibagi dengan waktu tiba dan waktu dikurang dengan waktu berangkat. Nah, selanjutnya besaran yang berikutnya namanya perlajuan dan perlajuan ya, perlajuan dan percepatan. Nah, perlajuan dan percepatan ini berlaku untuk gerak lurus berubah beraturan. Jadi kalau misalnya awalnya hitungan 1 itu langkahnya 1 langkah, misalnya 1, maka akan terjadi percepatan ketika di hitungan kedua. Jadi misalnya hitungan pertama 1 langkah, hitungan kedua jadi 2 langkah, hitungan ketiga 4 langkah, hitungan ketiga itu jadi 8 langkah. Itu namanya terjadi percepatan. Nah, percepatan. Jadi kalau perlajuan ini besaran skalar, sedangkan di sini besaran vektor. Jadi perlajuan itu simbolnya A, tidak pakai tanda panah di atas, dia dihitung V per T. Kalau di sini A sama dengan V V bar per T, seperti ini. Boleh juga pakai D, istilah DA sama dengan DV DT, biasanya muncul seperti ini. A juga bisa sama dengan D, Ibu tuliskan saja ya. Jadi kalau misalnya diturunkan lagi, jadi nanti ada V sama dengan DX atau DS per DT. Jadi ini nanti diperoleh ke sini seperti itu. Ini dia untuk 6 besaran yang sering digunakan di gerak lurus. Oke, setelah ini kita lanjut ke materi tentang gerak lurus berubah peraturan. Oke, kalau misalnya kalian belajar tentang
Kalau vertikal begini, atas dan bawah. Kalau horizontal seperti ini, kanan, kiri, depan, belakang, itu horizontal namanya. Kalau horizontal biasanya tidak terpengaruh dengan gaya gravitasi. Kenapa? Karena gravitasi itu mempengaruhi benda bergerak vertikal, sedangkan di gerak horizontal dia tidak ada gerak vertikal sama sekali. Jadi persamaannya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus. Apa maksudnya plus minus? Artinya kita pakai besaran vektor di sini ya. Kapan digunakan percepatan? Tanda tambah berarti terjadi percepatan. Kalau kapan digunakan pengurangan berarti dia terjadi perlambatan. Misalnya mobil direm itu pakai tanda kurang di sini. Kalau dipercepat, kalau makin cepat ya, jadi misalnya VT-nya lebih besar daripada V0, berarti di sini pakai tanda tambah. Jadi tanda tambah itu untuk percepatan. Kalau minus itu perlambatan. Oke, atau pengereman. Jadi kalian harus paham itu. Kemudian untuk mencari jarak, biasanya di buku-buku pakai delta x. Berarti di sini kalau di sini delta x, berarti di sini delta x. Jadi nanti terserah. Ingat, ibu sudah bilang tadi bahwa ini tergantung dari prinsipnya orang. Orang lebih senang pakai s supaya mengingat. Boleh juga pakai x. X berarti vertikal, sumbu x setara dengan sumbu x. Seperti itu. Bisa juga digunakan y, bisa juga gunakan h. H ini khusus untuk ketinggian, berarti gerak vertikal. Jadi sekarang S sama dengan V0T plus minus /2 AT kuadrat. Ini harus dihafal ya, ingat sampai kalian tidak menggunakan ilmu fisika lagi. Pokoknya ini harus diingat terus. Terus ini VT sama dengan V0 plus minus AT. Jadi 3 rumus ini adalah dasarnya. Jadi kalau misalnya diketahui percepatan, waktu, dan kecepatan awal, terus ditanyakan kecepatan akhir, gunakan persamaan ini. Kalau misalnya ditanyakan jarak, terus diketahui percepatan, diketahui waktu, pakai ini, rumus ini. Tapi kalau ditanyakan jarak dan hanya diketahui V0 dan VT, pakai rumus ini. Kan di sini ada jarak, ada V0 dan VT, tidak diketahui T-nya. Jadi boleh gunakan persamaan ini. Jadi 3 rumus ini adalah kunci untuk menyelesaikan semua soal-soal tentang gerak lurus berubah beraturan. Jadi keterangannya silakan ditulis, dicatat di buku ini ya. Selanjutnya, karena di sini sudah gerak horizontal, sekarang kita bahas tentang gerak vertikal. Jadi untuk gerak vertikal ke atas, ada bola yang dilempar ke atas, pasti modelnya seperti ini, biasa kembali. Nah, di posisi paling tinggi dia akan terjadi V-nya VT sama dengan 0 karena dia sudah tidak bisa lagi naik, jadi kecepatannya sama dengan 0, makanya dia akan kembali ke bawah. Jadi ingat, di posisi tertinggi V sama dengan 0. Kalau di sini V0 sama dengan maksimum supaya bisa naik, karena kalau tidak ada V0-nya berarti dia tidak bisa bergerak ke atas. Nah, untuk gerak vertikal ke atas kita tulis rumus yang di sini. VT sama dengan V0 pangkat 2 ditambah atau dikurang. Ingat, kalau terjadi perlambatan berarti dikurang. Kalau kita melempar ke atas, lama-lama makin lambat dan berhenti, berarti kita pakai tanda kurang 2A S. S di sini karena dia gerak vertikal, kita ganti karena kondisinya berbeda. Jadi A-nya diganti dengan ketinggian. Ketinggian itu simbolnya H. Seperti itu, atau boleh pakai Y seperti itu. Kemudian ingat, kalau misalnya gerak vertikal ke atas, VT-nya sama dengan 0, tergantung waktunya kapan atau ketinggiannya berapa. Jadi biasanya di sini sama dengan 0 untuk di kondisi maksimum sampai di titik tertinggi. Jadi untuk vertikal ke atas, karena ini 0, maka di sini sama dengan V0 pangkat 2 kurang 2. A itu untuk gerak vertikal kita gunakan percepatan gravitasi bumi. Jadi di sini pakai gerak percepatan gravitasi bumi. Jadi di sini G kali H.
Jadi nanti kita pindahkan sebelah kiri, 2GH sama dengan fenol pangkat 2. Ya, kalau masih asing dengan istilah ini kita balik. Fenol sama dengan 2GH, ini pangkat 2 ya. Kalau kita menghilangkan pangkat 2-nya, akar di sebelah sini, diakarkan juga di sebelah sini. Ini mati, tinggal fenol sama dengan akar 2GH. Ini untuk persamaan yang di atas. Nah, silakan untuk kalian semua, silakan perhatikan besaran-besarannya ke dalam persamaan ini. Jadi ganti S menjadi H, terus fenolnya ada, terus A diganti dengan G. Sama juga dengan persamaan ini. Untuk gerak vertikal ke atas, catat yang rapi di buku kalian. Jadi tulis rumus pertama, jadi ini rumus pertama ya. Terus rumus kedua nanti pakai rumus yang ini, tapi diganti, ingat ganti S-nya, ganti A-nya. Yang ini juga ganti A. Bisa ya? Harus bisa. Terus gerak yang jatuh, ini kan tadi dilempar ke atas. Kalau ini jatuh ke bawah atau dilempar ke bawah. Untuk gerak jatuh atau dilempar ke bawah, ada persamaan V, tetap tulis di sana VT. Jadi kalau misalnya dilempar ke bawah, berarti atau mungkin jatuh bebas ya yang sering digunakan. Jatuh bebas berarti di sini fenolnya itu kecil dibanding VT. Di sini kalau misalnya sampai di bawah tanah, VT itu maksimum. Nah, tergantung fenolnya ada atau tidak, itu tergantung dari caranya jatuh. Misalnya kalau mangga yang jatuh berarti fenolnya sama dengan 0. Ingat, kalau benda itu jatuh bebas berarti fenol sama dengan 0. Kalau bendanya itu dilempar ke bawah berarti fenolnya ada, harus ada nilai fenolnya. Jadi kalau jatuh bebas dia 0 fenolnya. Kalau tidak jatuh bebas berarti ada nilainya. Ingat, tulis VT sama dengan fenol. Jadi VT pangkat 2 sama dengan fenol pangkat 2. Kalau turun ke bawah dia makin lama makin cepat. Berarti kita pakai tanda positif 2GH. Ingat, kenapa pakai G? Karena ini gerak vertikal yang akibatkan juga dengan gravitasi. Jadi makin besar gravitasinya, makin cepat juga benda akan bergerak. Ya. Kemudian H, semakin tinggi tempatnya jatuh, maka ketika sampai di tanah juga itu semakin keras menumbuk tanah. Makanya kalau orang misalnya, tapi saya tidak sarankan kalian ya, ada yang biasa yang mau bunuh diri itu biasanya naik ke atas gedung yang tinggi sekali supaya dia pastikan bisa mati kalau sampai di bawah tanah. Karena kalau cuma satu lantai bisa-bisa cuma kakinya yang patah, menderita toh. Tapi itu bukan sarannya, bukan saran, jangan dilakukan, itu bahaya. Oke, kemudian yang rumus kedua, S sama dengan fenol T. Ingat, ditambah karena dia turun dan makin cepat. 1/2 G T pangkat 2. Kemudian rumus ketiga, VT sama dengan rumus ketiga, VT sama dengan fenol plus GT. Oke, ibu tidak suruh kalian ini untuk kumpul ya, tapi lengkapi di catatan. Jangan sampai nanti ada yang kerajinan kumpul di ibu. Tidak apa-apa juga rajin kumpul di ibu, yang penting ibu cek, tapi ibu tidak kasih nilai. Kalau catatan itu kan kalian yang beruntung kalau rajin mencatat, karena ada yang dipelajari, tidak usah lagi buka-buka video kalau dicatat. Nah, anak-anak, mudah-mudahan dalam 3 jam pelajaran ini kalian bisa memutar berulang-ulang kali video pembelajarannya, dan semoga dapat bermanfaat dan bisa kalian gunakan untuk menjawab soal di bab 3. Oke, demikian dari Ibu. Salam sehat dan terima kasih.